Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam baik membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya pengertian dan kebijaksanaan semakin ditambahkan kepada kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menuntun kami dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada hari ini yaitu dari Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39 yang demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah tidak terpisahkan. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita takut, khawatir, atau bahkan mengancam kita. Kekuatan politik, ketidakpastian masa depan, ada tekanan rohani, bahkan pergumulan batin sendiri pun bisa membuat kita khawatir, bisa mengancam diri kita sendiri. Tidak jarang kemudian kita merasa seperti dikepung oleh hal-hal yang lebih besar daripada kita sendiri. Namun pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma dengan sebuah keyakinan bahwa tidak ada satupun, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, baik yang bisa memisahkan kita dari Allah. Paulus menyebut berbagai bentuk kuasa, baik yang alam ciptaan maupun dunia rohani, maut, kehidupan, malaikat, pemerintah, kuasa-kuasa, bahkan segala sesuatu yang ada di masa kini dan masa depan. Mengapa pernyataan dari Rasul Paulus ini penting? Karena Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Roma, seperti kita sekarang, mereka hidup dalam dunia yang penuh tekanan. Ada ancaman fisik, ada ancaman emosional, dan juga rohani. Tapi Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada satupun dari semua itu yang lebih kuat daripada kasih Allah. Kasih Allah di sini bukan sekedar perasaan. Ini adalah tindakan aktif dari Allah yang penuh kuasa yang diwujudkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan dosa. Dengan kata lain bahwa segala kuasa di dunia, di alam roh yang mencoba memisahkan kita sudah dikalahkan oleh salib dan kebangkitan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat menghadapi kekhawatiran, ketakutan, tekanan, ingatlah bahwa kasih Allah lebih besar daripada semuanya itu. Jangan biarkan ancaman dari dunia menggoyahkan keyakinanmu kepada Allah. Maka perlu untuk membangun relasi yang dekat dengan Allah setiap hari, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan. Karena dengan
membangun relasi setiap hari, itulah kita bisa merasa ditopang oleh kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berjalan sendirian, kita tidak dibiarkan tanpa perlindungan, tapi Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita hidup dalam kepastian bahwa kasih Allah yang ada dalam Kristus menyertai senantiasa menuntun kita semua. Tidak ada satu kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan itulah kemenangan kita. Kiranya keyakinan kita semakin dikokohkan dalam Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih-Mu tak terbatas. Terima kasih karena kasih-Mu senantiasa hadir bagi kami, senantiasa menyertai kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup dalam keyakinan, dalam kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun dunia penuh tantangan, penuh ancaman, tapi kasih Tuhan senantiasa kami rasakan. Kuatkan kami ya Tuhan untuk kami tetap setia. Jadikan hidup kami alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk menyatakan kesaksian tentang kasih-Mu yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.